Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, anak-anak semua? Waalaikumsalam, baik Pak. Waalaikumsalam, baik Pak. Baik semuanya ya. Baik, Pak. Pak. Yang saya kelihatan wajahnya di sini yang ditampilkan tuh Sarwan, Retno, Silvano, yang lainnya belum menampilkan wajahnya ya, Sasmita dan yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat semuanya. Baik, Notri juga sudah menampilkan sekilas tadi wajahnya. Ya, Arfan. Iya Pak. Ya, baik. Iya Pak. Saya sambil nge-meet juga yang baru masuk ini. Anak-anak sekalian, hari ini kita membahas topik lanjutan dari Green Supply Chain Management. Khususnya topik hari ini kita membahas tentang Green Logistik. Ya. Apa yang kita bahas hari ini anak-anak? Yaitu Green Logistik. Green Logistik. Oke, ini topik pagi hari ini. Sebelum kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan Green Logistik, di bagian awal kita review dulu apa yang dimaksud dengan logistik, gitu ya. Nah, saya kira ini tentu sekali anak-anak semua sudah familiar dan juga pernah kita bahas lah di beberapa perkuliahan tentang definisi logistik. Oke, kita mulai ya mereview apa yang dimaksud dengan logistik. Kita mulai dari Claudia nih yang saya sudah lihat tampilannya. Mbak Claudia, coba tolong disebutkan, dijelaskan apa yang dimaksud dengan logistik. Logistik merupakan alur perpindahan barang dari hulu ke hilir yang nantinya menyangkut 3 aspek, yaitu aluran informasi, uang, barang, terus ada kegiatan distribusi, warehouse, dan transportasi. Gitu. Oke, saya minta berikutnya Silvano, setelah itu Arfan untuk mendefinisikan logistik, setelah itu Sarwan dan Retno ya. Oke, kita mulai Baik, dari Pak. Silvano. Silakan Silvano. Baik, Pak. Logistik adalah suatu alur atau alur pergerakan barang di mana mulai dari barang raw material sampai barang jadi dan dipindahkan ke tangan milik seseorang atau perpindahan hak pemilik. Sudah Pak itu Pak. Oke, bagus. Arfan, silakan. Ya, Pak. Logistik adalah suatu pemindahan barang dari suatu titik A ke titik B dengan menghasilkan cost-nya Pak. Gitu Pak. Menghasilkan cost. Oke. Sarwan, silakan Sarwan. Setelah itu Retno ya. Logistik adalah perpindahan suatu barang dari hulu ke hilir. Bukan cuma barang yang pindah, ada meliputi 3 aspek, yaitu barang, informasi, dan uang di situ. Ya Pak. Gitu. Oke. Retno. Sekarang giliran Retno. Logistik itu merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam SCM, yaitu mulai dari procurement, purchasing, inventory, terus ke warehousing, dan distribution hingga sampai ke tempat tujuan customer. Oke. Baik, terima kasih beberapa definisi yang sudah disampaikan. Ada banyak definisi tentang logistik, sekalian. Namun ada definisi yang populer yang banyak digunakan dalam hal ini diacu oleh berbagai kalangan, termasuk buku-buku, yaitu kita mengambilnya dari Council of Supply Chain Management Professional. Bagian awal ini supaya anak-anak tidak lupa ya, kalau dimaksud dengan logistik itu, sebutkan dulu. Logistik itu part of supply chain management. Bagian dari supply chain management. Itu yang pertama. Supply chain. Bagian dari supply chain management logistik.
bagian dari supply chain management. Artinya ini berbeda logistik dengan supply chain management ya. Logistik bagian, artinya dia subsistem. Yang kedua, logistik itu melakukan manajemen konsepnya. Apa di dalam manajemennya? Plan, implements, control. Melakukan perencanaan, implementasi, dan pengendalian. Oke. Bagian pertama tadi apa? Logistik, bagian dari supply chain management. Nah, yang memanage, boleh juga begitu dengan mudahnya ya. Memanage, apa yang dimanage? Yang dimanage itu adalah aliran dan penyimpanan barang. Sama. Oke ya, saya ulangi. Memanage, aliran, dan penyimpanan barang. Goods ini. Secara efisien dan efektif, baik alirannya itu maju maupun mundur. Saya ulangi. Logistik bagian dari supply chain management yang memanage aliran maju dan aliran mundur, forward and reverse, dan penyimpanan barang. Oke? Satu, logistik memanage aliran maju dan mundur secara efisien dan efektif dari barang, termasuk penyimpanan. Ya, aliran dan penyimpanan. Jadi ingat, barang itu mengalir, tidak selalu hanya flow, bergerak, tetapi juga dia diem. Diem itu dia disimpan. Nah, jadi ingat ya definisinya. Supaya bagus, lain-kali kalau anak logistik ditanya, kalau ditanya jangan lupa, logistik bagian dari supply chain management yang memanage aliran maju dan aliran mundur serta penyimpanan barang secara efisien dan efektif. Coba ulangi dulu kalau dia. Logistik merupakan bagian dari supply chain yang memanage aliran barang baik secara maju ataupun mundur Secara efektif dan efisien. ya bagus. Satu itu ya. Yang di-manage dalam logistik adalah goods barang. Yang kedua, yang di-manage dalam logistik adalah service. Informasi. Service dulu ini. Service. Ya, services, layanan-layanan di bidang logistik. Coba sebutkan, siapa yang tahu layanan-layanan di bidang logistik? Silvano, Aulia, coba sebutkan, apa layanan bidang logistik? Penyimpanan barang, Pak. Jasa. Layanan-layanan. Siapa tahu, dalam logistik ada satu topik namanya customer service, pelayanan pelanggan. Ada pelayanan-pelayanan, ingat ya, pelayanan pre-transaction, sebelum transaksi. Apa aja pelayanan sebelum transaksi? Ada banyak. Nah, berkaitan sebelum terjadinya transaksi bisnis bidang logistik itu. Ya, apa aja pelayanan sebelum transaksi itu? Pre-transaksi. Seperti pelayanan kepada customer-nya dalam hal apa? Information tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Ya, pelayanan yang mengaitkan dengan customer service-nya di tahap pre-transaction, sebelum terjadinya transaction. Kemudian pelayanan pada saat transaction, ya pemenuhan order dan sebagainya. Setelah itu pelayanan post-transaction, setelah terjadinya transaction. Nah, itu. Kemudian ada layanan-layanan juga di bidang logistik yang tadi sudah disebutkan. Pelayanan transportasi, pelayanan pergudangan, pelayanan freight forwarding, misalkan layanan-layanan yang dilakukan oleh logistic service provider. Oke, yang ketiga, memanage aliran informasi. Informasi. Ya, informasi. Jadi yang di-manage di dalam logistik ada berapa, Gesti? Gesti, yang di-manage dalam logistik ada berapa hal? Ada berapa? 3, Pak. Satu apa? Barang. Yang kedua? Servis. Yang sama ketiga? informasi, Pak. Ingat ya, lain kali Sarwan ya, definisinya ingat ya, bahwa logistik memanage 3 hal, yaitu goods,
service dan informasi. Jadi bukan hanya barang yang dimanage oleh logistik, memanage goods, service, and information. Kalau goods itu dimanage baik forward maupun reverse, also storage, penyimpanan. Service tadi ada pre-transaction, transaction, post-transaction, and also information. Informasi apa yang dimanage informasi itu? Coba. Informasi mulai dari aliran. Alirannya Pak. Ya, apanya? Dan informasi itu apa? Informasi apa? Harga. Produk yang diberikan. Informasi mengenai goods and service. Apa aja informasi mengenai barang? Misalkan informasi mengenai barang. Apa aja? Kualitas, harga barang, kualitas, kuantitas, Pak. Terus data penyimpanan, data pengiriman, Pak. Nah, berarti transaksi, ya kan? Seluruh transaksinya, termasuk penyimpanannya, lokasinya, pergerakannya. Supaya kita tahu pergerakan di sepanjang rantai pasok atau perpindahan antara satu step dengan step yang lainnya itu. Harus tahu itu informasinya semuanya itu. Dari mana? Informasi harga, Pak. Nah, itu dilakukan 3 hal ini di mana? Dari point of origin, dari titik asalnya, sumbernya. Di mana titik asalnya itu? Dari pemasok. Ya. And point of consumption. Di mana point of consumption-nya? And customer. Jadi mulai titik asal ke titik tujuannya, titik konsumsinya. In order meet, nah ini jangan lupa ujungnya disebutkan. In order meet customer requirement. Dalam rangka apa? Memenuhi, requirement itu memenuhi permintaan. Nggak ada permintaan, kebutuhan pelanggan. In order requirement customer. Requirement itu apa requirement? Require. Kebutuhan. Bukan kebutuhan, itu need. Yang di-require oleh pelanggan. Apa? Tuntutan atau requirement, istilahnya tuntutan. Apa aja? Coba tuntutan dari pelanggan tuh pingin apa? Sarwan pingin apa? Kualitas bagus, Pak. Nah, bagus, betul. Terus harga murah. Terus delivery-nya gimana? Garansi. Pengirimannya cepat. Pengiriman cepat. Apalagi? Jumlahnya bagaimana? Ya, sesuai dengan jumlah, Pak. Barang sesuai dengan foto. Sesuai dengan foto ya, oke. Nanti jangan sampai fotonya yang bentuknya ini yang dikirim yang lain ya. Betul itu. Iya Pak, benar Pak. Banyak yang kayak gitu. Makanya anak-anak kalau posting fotonya di sosmednya ya posting foto yang dirinya sendiri ya, jangan foto orang lain, artis Korea postingin ya. Nanti salah sangka, nanti dikira Claudia mukanya seperti artis Korea. Arfan. Atau seperti ini kita Mirzani. Sarwan Cina. Harus original fotonya sendiri supaya tadi cocok sesuai dengan itu ya, meet nah, requirement. Nanti kita requirement-nya gini ternyata berbeda. Nah, itu yang diinginkan oleh pelanggan. Oke, saya ulangi jadi ya. Nah, anak-anak lain kali kalau ditanya orang nih jangan salah mendefinisikan logistik ya. Minimal sebutkan sini. Menurut Council of Logistics Supply Chain Management Professional tahun 2020, logistik itu adalah bagian dari supply chain management yang memanage aliran maju maupun aliran mundur, begitu ya, dan penyimpanan barang. Juga pelayanan-pelayanan dan informasi mulai dari pemasok sampai dengan pelanggan dalam rangka memenuhi tuntutan pelanggan. Ya, tuntutannya itu apa tadi? Price, jadi price-nya yang low price,
high quality, quantity, tadi ya. Nah, apalagi tadi delivery, ya. Itu tentang pelanggan. Bisa ya, mengerti semuanya ya? Paham ya? Ya, Pak. Insya Allah. Lanjut. Setelah itu saya ingin tanya, logistik, we divide logistik to two big activity, ya, dua activity yang besar, dua aktivitas yang besar, ya. We divide logistik into two part of activity, dua bagian aktivitas yang utama, mainly two activity. Apa itu? Siapa yang tahu? Dua besar aktivitas kita kelompokkan. Ya, we classified logistic into two type activity. Yang saya tanyakan dua tipe klasifikasi dari kegiatan logistik, dibagi dua. Apa aja? Inbound logistik, outbound logistik. Oke, bagus. Itu jawabannya dari Claudia ya. Nah, we divide into inbound logistik and outbound logistik. Oke. Kita bagi logistik menjadi dua aktivitas utama. Inbound logistik adalah apa? Siapa yang tahu? Mirla tahu apa yang dimaksud dengan inbound logistik? Kalau menurut saya inbound logistik tuh berarti ketika barang diambil dari si suppliernya, Pak. Well, Ferdinand, apa yang dimaksud dengan inbound logistik? Inbound logistik kok proses transaksi dari kebutuhan perusahaan kepada supplier, Pak, untuk memenuhi kebutuhannya. Yogi, Farhan, Anissa, coba. Yogi, sama Farhan sama Anissa, nih mana orangnya nih? Hernan, Iqbal, mana orangnya nih? Waduh, ini cuman handphonenya cuman diletakkan aja nih, orangnya nggak ada. Arif Nugraha, Arif, Hernan mana nih Hernan? Ya Pak. Ya, cepat Arif. Apa yang dimaksud? Menurut Arif Pak, kalau inbound tuh ya seperti sama seperti kawan-kawan tadi Pak, ya, kebutuhan perusahaan barang baru masuk ke itu Pak, ke gudang. Nah, ini anak logistik nanti kalau ditanya sudah hampir tingkat akhir ini ya. Inbound logistik jawabannya seperti itu. Kurang bagus ya. Nah, Hernan, Farhan, Anissa. Coba anak logistik kalau ditanya hal-hal yang basic, apa yang dimaksud dengan logistik, apa inbound, apa outbound, itu harus bisa jawab dengan bagus. Rizka, Melin, Gina, coba. Ya, Pak. Ayo, coba jawab. Apa yang dimaksud inbound logistik? Inbound logistik itu semua barang masuk, jadi semua barang kiriman dari berbagai pihak yang masuk ke dalam perusahaan. Yang lain, coba Sasmita. Pak, hadir Pak. Ya, coba jawab. Menurut saya Pak, inbound logistik itu mengacu pada kegiatan transportasi yang dimana mengatur dalam kegiatan penyimpanan, kegiatan pengiriman barang dari luar masuk ke dalam perusahaan. Yang lainnya, apa yang dimaksud dengan inbound logistik? Jadi depannya harus ada kata-kata begini, inbound logistik adalah aktivitas titik-titik, begitu menjawabnya. Outbound logistik juga aktivitas titik-titik. Nah, ini kan kumpulan aktivitas, ada transportasi, inventory, order processing, procurement, protective, packaging, warehousing. Jadi inbound logistik itu apa maksudnya? Coba. Claudia, tadi sudah tanya belum? Inbound logistik yaitu aktivitas transportasi, penyimpanan barang, dan pengiriman barang dari supplier masuk ke dalam perusahaan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan perusahaan. Oke, bagus itu sudah jawabannya.
begini ya, saya uraikan sedikit. Perusahaan. Kalau stripping, staffing gitu Pak, Ya, masuk. dengarkan ya. Perusahaan ini yang tengah-tengahnya saya lingkari, plan atau operation itu kan akan memproduksi barang. Ya ini kita cerita manufaktur ya, memproduksi barang. Kalau di service akan memproduksi jasa. Dalam rangka dia memproduksi barang atau jasa, dia membutuhkan inputan kan? Inputan. Oke. Nah, jadi inbound logistik itu activity atau aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan input perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi definisinya begitu. Jadi dia aktivitas dalam rangka untuk memenuhi input untuk memproduksi barang dan jasa. Apa inputnya? Coba, inputannya apa? Untuk memproduksi barang dan jasa. Material. Material, satu ya. Sebenarnya inputnya ada 5M. Satu material. Kedua, mesin. Ketiga, mesin. Money. Empat, man. 5, metode. Ya. Ya. Ada plus 6, informasi. Tambah lagi energi minimal ya. Oke. Dalam konteks logistik, kita bicara inputannya yang utamanya itu adalah material. Begitu ya. Kan ada inputan manusia, ada inputan metode dan sebagainya. Yang saya sebutkan tadi ya. Kita khususnya adalah material. Material itu terdiri apa aja? Raw material, work in process, bisa jadi barang-barang support atau barang-barang supplies, ya. Kemudian barang-barang MRO, material repair operation, atau spare part. Nah, ini mau diakuisisi. Jadi aktivitasnya apa tadi inbound logistik? Jadi bagaimana memperoleh barang-barang yang tadi itu yang saya sebutkan goods, barang-barang tadi, yang bukan goods ya, barang-barang dalam rangka untuk aktivitas operasi, memproduksi barang atau jasa. Inbound. Nah, kalau ditanya di dalam inbound logistik, aktivitasnya apa saja? Transportasi dari pemasok ke perusahaan, inventory maintenance, order processing, ya, acquisition, purchasing atau procurement, packaging, warehousing, material handling, information maintenance, minimal ini dalam aktivitas dalam inbound. Jadi inbound itu tadi apa? Aktivitas untuk memenuhi inputan perusahaan, memperoleh input untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, jadi perusahaan ada yang produksi barang atau juga memproduksi jasa. Dia butuh input, aktivitasnya inbound. Nah, setelah input tadi diperoleh, diproseskan di perusahaan ya, diproses. Jadinya apa nanti? Kalau di pabrik, jadinya apa? Finish good. Finish good. Nah, finish good. Baru sekarang ada aktivitas outbound logistik. Nah, outbound logistik itu apa? Ini kan sudah jadi finish good. Outbound-nya adalah aktivitas barang yang sudah jadi, barang yang sudah jadi customer. Aktivitas customer-nya betul ujungnya. Aktivitas ngapain ke customer? Aktivitas pendistribusian barang jadi untuk sampai ke customer. Ya, bagus. Itu. Jadi aktivitas mendistribusikan barang jadi ke customer. Nah, mendistribusikan barang jadi. Kalau inbound, memperoleh input. Tadi, terutama tadi material tadi itu, untuk kegiatan produksi. Nah, setelah jadi finish good, outbound, aktivitas. Jadi jawabannya activity for distribution finish good to customer. Apa aja aktivitas mendistribusikannya itu? Sebutkan ada transportasi, ada inventory. Karena disimpan baik di gudang perusahaan maupun di gudang saluran distribusi sampai retail. Order processing, product scheduling, menjadwalkan pengiriman produk, packaging, warehouse, material handling, and information maintenance. Oke ya, clear ya.
Jadi anak-anak jangan lupa ini, sebagai anak logistik kalau nanti magang, ditanyain sama perusahaan apa yang maksud dengan logistik. Definisinya seperti yang saya sebutkan di atas itu. Apalin itu definisinya. Jadi jangan ngaco kemana-mana. Sebutkan menurut Council of Logistics and Supply Chain Management Professional. Nah, jadi dia, oh keren berarti ya. Nah, dari situ jadi referensinya kita. Logistics is part of supply chain management. Kalau bisa pakai bahasa Inggris, logistics is part of supply chain management. Ya, to plan, implement, control, efficient and effective, apalagi efficient and effective, forward and revise goods and storage goods, service and related information between point of origin until to the point of consumption to meet customer requirement. Nah, kalau bisa jawab itu nih dikasih jempol sama nanti perusahaan yang magangnya. Oh, yang ngerti. Kalau tanya lagi apa itu namanya klasifikasi aktivitas logistik, divide two part, dua bagian. The important two part. The first is inbound logistic, the second is outbound logistic. Inbound logistic is activity, activity to acquisition, input to process the product or service. And outbound logistic is activity to distribution the product until to the customer. Nah, kalau bisa nggak jawab gitu, mantap. Baru jelaskan aktivitasnya apa, transportation, inventory dan sebagainya. Oke ya, clear di situ. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Nanti kalau magang nanti semester terakhir itu magang ditanya oleh pembimbing lapangan di sana, harus clear begitu ngejawabnya sebagai anak logistik. Nanti baru ditanya perbedaannya dengan supply chain. Supply chain kan di awal kan sudah kita bahas itu. Definisinya itu. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah kita bicarakan tadi logistik yang kita kenal selama ini, nanti mungkin orang-orang juga misalkan anak-anak semua sudah kerja atau PK ditanya. Sekarang itu kita trennya itu green. Karena green apa sih bedanya dengan green logistik? Green yang logistik biasa dengan green logistik. Jadi sudah ada kata-kata green di sini dimasukkan. Karena ini tren sekarang. Semuanya sudah bicara tentang ini. Tidak cukup hanya logistik saja. Minimal bisa dikemukakan definisi ini. Applies, nah jadi kata-katanya apply environmental principle and seek to manage the environmental. Jadi mengaplikasikan prinsip-prinsip lingkungan and seek dan bagaimana mencari cara untuk memanage lingkungan, gitu ya, lingkungan ke dalam semua tahap tradisional logistik. Mulai dari apa? Start from the product design, material sourcing, pencarian material, tadi kan inbound logistik ya, manufacturing, process, delivery of the final product to customer. Nah, after sales, artinya setelah penjualan juga, and product return, also remanufacturing, reuse, and recycling. Minimal ini bisa menyebutkan. Intinya logistik yang tradisional itu dimasukkan, diimplementasikan prinsip-prinsip lingkungan. Mulai dari sejak mana? Product design, material sourcing, manufacturing process, delivery, final product to customer. Also product return, remanufacturing, reuse, and recycling. Itu pengertian pertama tentang green logistik. Bisa juga yang lainnya begini. Green logistic activity involve, meliputi the delivery of material of part, the part of material inventory, jadi meliputi delivery atau pengiriman produk, inventory, primary product inventory, produk-produk utama yang disimpan, the distribution of primary product,
and sells product customer along the supply chain. Itu ruang lingkup aktivitas logistik yang tadi sebenarnya sudah definisikan juga di atas ini. Ya, intinya apa? Memasukkan, mengimplementasikan prinsip-prinsip environmental, lingkungan, ke dalam konsep logistik tradisional. Oke, ya. Nah, nanti boleh kalau punya definisi yang lain. Minimal intinya apa tadi? Mengimplementasikan prinsip lingkungan ke dalam ke setiap tahapan logistik. Tradisional. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Product design. Product design. Terus? material Sourcing. Sourcing. Terus? Manufacturing process. Terus? Delivery to the final product to the customers. After sales. Sales. Product return. Reuse, and recycle. Dan daur ulang. Jadi itu yang maksud dengan green logistik. Kalau green supply chain lebih luas. Green supply chain lebih luas ya, pengertiannya. Green logistik fokus ke yang ini, bagian dari supply chain. Baik, tujuan dari green logistik objektif. Ya, apa tujuannya? Kita lihat at the strategic level ada dua tujuannya, strategic level and the operational level. Strategic itu tujuannya adalah selection of the green logistic provider, green transport fleet, green distribution strategy. Itu tujuannya. Di tingkat strategik adalah memasukkan pemikiran-pemikiran tadi di bidang lingkungan itu ke mulai dari pemilihan provider, transportasi, dan strategi distribusi. Pada level operasional, at the operational level, the green logistics focus on the issues of the green routing. Green routing artinya rute dari pengiriman barang. Ya, delivery scheduling, penjadwalan pengiriman, efficient inventory management. Jadi ruang lingkupnya dibatasi di sini kalau pada operasionalnya. Routing, delivery, inventory management. Oke. Next, the green logistic aims, tujuannya. Move and delivery raw material and the product at the, ini tujuannya, at the lowest possible cost. Mendelivery dan mentransportasi barang, begitu ya, pada tingkat ongkos yang semurah mungkin kalau dapat. At the lowest possible cost, pada tingkat ongkos yang murah, gitu ya. While maintaining the highest standard and minimize the environmental impact di proses. Namun ya, ongkos yang murah itu harus standarnya tinggi dalam rangka meminimasi dampak terhadap lingkungan. Jadi ongkosnya boleh rendah, tetapi ini jadikan kendala. Jadikan tujuan juga itu untuk meminimasi dampak terhadap lingkungan. It imply menerapkan innovation in all steps of the supply chain, the concept of product in the same case in the final use of product. Oke. The green logistic. Apa ruang lingkup dari green logistik? Nah, nih kalau kita bicara yang khusus logistik ya, yaitu green packing, green warehousing, green logistic data collection and management, waste management, and green transportation. Ya, ingat aja, transportation, ada warehousing, ada packaging, ada data, and waste management. Ya, ruang lingkupnya itu dilakukan dalam green logistik. Main driver of logistik, green logistik, main driver. Driver artinya apa? Driver.
drivers yang mengirim, yang mengendalikannya. Yang mendrive, yang menggerakkan. Nah, jadi penggerak utama di dalam green logistik itu. Atau kalau bahasa kita sehari, apa sih poin-poin pentingnya dalam green logistik itu? Nah, kalau bahasa kerennya itu main driver, penggerak utamanya apa? Supaya green logistik ini bisa jalan, bisa diimplementasikan, maka apa yang perlu diperhatikan faktor-faktornya itu? The first is optimizing logistic flow, mengoptimalkan aliran logistik dari barang-barang tersebut. Aliran itu mulai dari pemasok sampai dengan ke konsumen tadi. Dioptimasi. Optimasi apa? Total cost-nya murah. Ya kan? Total cost-nya murah. Memperhatikan aspek lingkungan tadi. Bagian belakang akan disebutkan nanti. Improving corporate image. Memperbaiki citra perusahaan. Reducing logistic costs. Achieve regulatory compliance. Jadi ada regulation. Kasih contoh apa regulationnya? Regulation di bidang ini green. Contohnya. Contoh, ada ISO 14.000 seri. Kemudian ada regulasi di Indonesia kan tugas satunya dulu ada regulasi kan? Regulasi di bidang lingkungan. Nah, itu maksudnya. Achieve, bagaimana kita mencapai, memenuhi, meet, itu atau comply bahasanya. Comply. Comply artinya apa? Compliance. Bisa memenuhi itu maksudnya compliance itu. Comply with the regulation, memenuhi regulasi-regulasi. Kemudian satisfy the customer expectation, ya, memuaskan ekspektasi customer. Differentiation from the competitors, ya, different kan dengan competitor. And development alternative network, mengembangkan alternatif jaringan-jaringan. Baik. Now we move to the next slide, environmental impact of transportation and logistics. Environmental impact. We focus in the transportation and logistic area. Okay. What the impact? The first impact is pollutant emission. Emisi polutan udara. Coba lihat, apa yang terjadi kalau terjadi emisi di udara, polutan udara itu akibat dari aktivitas transportasi dan logistik. Dilihat dari kasat mata. Kita lihat kasat mata. Cuaca tidak menentu, Pak. Gelap. Panas. Gelap. Pak. Kita misalkan ataupun kalau bernapas bagaimana kita? Agak Sesak napas. Pengap. Cobain aja itu, ada yang kendaraan motor di belakangnya kita, ada yang kendaraan motor yang iya Pak, asap motor 2 tak, mobil diesel. Diesel ya. Itu pasti ya, Pak. Nah, itu artinya pollution emission-nya tinggi. Ya. Itu kaitannya dengan full type determination to the emission from the freight transportation. Nah, bayangkan itu kalau pergerakan di kota di Pulau Jawa ini berapa banyak. Truk-truk, bis, dan sebagainya yang kendaraan besar-besar dalam rangka mengangkut barang. Ya kan, barang dan orang. Pergerakannya itu, berapa banyak emisi yang ditimbulkannya kan? Bisa kita lihat ya. Nanti ada footprints CO2 ya. Kemudian noise pollution. Suara yang berisik itu adalah noise. Memberikan polusi. Dari mana? From aircraft, pesawat terbang, road traffic, ya, also rail, transportasi yang di kereta api. Jadi itu menimbulkan noise. Okay.
Kemudian yang ketiga, energy consumption. Logistik is regarded as the significant energy. Logistik ini aktivitas yang banyak sekali secara signifikan mengkonsumsi energi. In sector particularly due to the tendency of the globalization. Ya. Oke. Mari kita lihat berikutnya. Ini 3 aktivitas ini menimbulkan namanya carbon footprint. Ini footprint nih, lihat nih kaki ya. Footprint itu, foot itu kaki ini kan, telapak kaki ini kan, footprint. Jadi jejak apa namanya ini? Jejak karbon. Jejak karbon. Nah, apa yang dimaksud dengan jejak karbon itu? Carbon footprint. Carbon footprint ya. Carbon footprint itu amount of the carbon dioxide. Jumlah dari CO2 emisi. Jadi jumlah dari emisi CO2 associated with the activity of the person or the other entity. Jumlah emisi karbon dioksida yang berhubungan dengan seluruh aktivitas manusia atau aktivitas entity lainnya. Apa entity lainnya? Seperti misalkan building, gedung, corporation, perusahaan, country, negara, dan macam-macam. Jadi semua aktivitas di dunia ini menimbulkan jejak karbon. It include direct emission, termasuk ya, direct emission such as the result of from hasil yang dihasilkan dari mana ini jejak karbon itu? Fossil fuel, bahan bakar fossil combustion, pembakaran, ya, pembakaran bahan bakar fosil in manufacturing, heating and transportation, pemanasan dan transportasi, as well as emission requirement to produce the electricity. Juga dalam rangka untuk membangkitkan tenaga listrik itu kan butuh, ada yang membutuhkan batu bara dan sebagainya. Itu semua disebut sebagai jejak karbon. Kasih contoh di sini. Jejak karbonnya, kalau mau lihat contoh jejak karbon. Kasih contoh nih. If your car consume 7.5 liter diesel per 100 km. Jadi contohnya misalkan begini, mobil kita mengkonsumsi 7,5 liter diesel per 100 kilo. 100 kilo, 7,5 liter konsumsi bahan bakarnya. Kalau berjalan 300 kilo, berarti 22,5 liter. 22,5 liter diesel. Ya. Nah, berapa banyak jejak karbon yang tinggalkan? 1 liter itu jejak karbonnya 2,7 kilo. Jadi kalau kita konsumsi 22,5 liter, itu jejak karbon dioksida yang ada di udara 60,75 kilogram CO2. Itu disebut sebagai carbon footprint. Jadi anak-anak pakai motor, ini bukan jejak karbon. Kendaraan, ada jejak karbon semuanya. Semua aktivitas kita menimbulkan jejak karbon. Tujuannya apa? Minimasi ini. Meminimasi jejak karbon ini. Ya, sehingga berikutnya itu keluarlah, anak-anak tahu ya, keluarlah ini yang disebut sebagai Euro Standard. Euro Standard dalam rangka minimize carbon footprint tadi. Di motor vehicle emission contain the CO2 ya, carbon dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide CO, volatile the hydrocarbon VHC and other particle that have a negative impact of human and environment if they exceed a certain concentration threshold. Kalau melebihi kadarnya akan berdampak terhadap manusia. Sehingga Eropa itu mulai tahun 91 sampai 2014 ini mengeluarkan standar-standar sebut Euro 0, Euro 1 until to Euro 6 sekarang. Euro 6 itu lihat ini kadarnya.
diturunkan semuanya kan. Misalkan kadar diesel NOx-nya. Lihat asalnya 1.600 turun sampai cuman boleh 80 mg per kilometer. Ya, artinya standarnya semakin tinggi. Yang cuman kendaraan itu yang diakui oleh Euro 6 itu, mobil-mobil yang Euro 6. Kalau anak-anak lihat ya, misalkan di bis ada tulisan Euro 6, itu artinya gas buangnya, NOx-nya 80 mg per kilometer. Itu yang tadi jejak karbon tadi. Ya, carbon footprint tadi. Makin lama dengan teknologi makin bisa dikurangin. Lihat di awalnya itu tahun 1600, makin lama makin rendah. Semuanya ini makin lama makin rendah. Petroleum juga makin lama makin rendah. Nah, bagaimana bisa mencapai itu? Bagaimana bisa mencapai itu, Bisma? 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 Bagaimana, iya, Pak. Bagaimana bisa mencapai sampai ke Euro 6 ini? Apa yang dilakukan? Ada perubahan di bagian mesin si mobilnya, Pak. Sehingga gas buangnya menjadi semakin rendah, Pak. Atau dengan kata lain, mesinnya dilakukan inovasi. Lakukan pengupgrade diminimasi, Pak. Nah, diminimasi. Ya, gas mesin buangnya. Dilakukan improvement atau inovasi sehingga gas buangnya itu sudah disaring dulu begitu di mesinnya ya, sudah saring sehingga dibuang itu sudah sesuai dengan ambang batas yang ini ditetapkan. Nah, jadi mesin-mesin ya, yang baru seperti itu. Apalagi kalau mesinnya adalah mesin apa, Sarwan? Nanti gas buangnya bisa 0. Jika mesinnya mesin apa, Sarwan? Listrik, Pak. Mobil Tesla, Pak. Tesla. Listrik, Pak. Listrik, Hyundai. Bagus. Ya. Pingin nggak ini Tesla, Arpan? Arpan pingin nggak punya motor listrik? Pengen, Pak. Pak. Udah mobil punya listrik. enggak. Pengen ya kan? Sendiri. Pak, kata Arpan, Pak. Ngerakit sendiri dia mah, Pak. Jangan nanti gini, tanggal 12 bulan 12 itu di Shopee dan yang di lainnya itu akan ada itu lelang motor listrik Rp1.000 harganya. Waduh. Wah. Banyak yang pakai bot, Pak. Nggak bakal dapat. Nanti bisa dapat itu tuh, motor listrik Rp1.000. Wah, enak itu pakai itu. Gas emisi nol gas emisi itu, ya. Ngisinya lama cuma, Pak. Cepat. 15 menit sudah ngisi. 15 menit untuk 100 kilo kan lumayan kan? 100 kilometer. Iya, Pak. Oh. Iya, lumayan. Arpan di mana? Ke Bandung. Arpan dari Garut, Pak. Mobil listrik dari Garut. Dari Garut. Garut Bandung kan mobil listrik. Kilo. Mobil listrik iya, Arpan. Pak. Oh, itu oke ya. Tes route. Ya. Oke, sip. Lanjut pakai mobil listrik enak. Berikutnya ya. Ini gambar ini. Gambar ini kita lihat menjelaskan tentang apa? Green logistik ya, green logistik praktis, green transportation, green logistik. Kita lihat ada 3 komponen ya. Yang pertama green transportation, we divide to the apa yang dilakukan di green transportation. Selected the green transportation mode, memilih transportasi yang greener ya. Develop the energy efficient warehouse, road optimization, selecting green third party logistic provider. Kalau di green facility-nya apa? Development of the energy efficient warehouse. Green facility location, memilih fasilitas yang lebih green, begitu. Apa maksudnya? Coba ini yang saya kelihatan di sini ya. Coba siapa ini? Iqbal ya, Iqbal lah saya lihat ya. Iqbal, kalau memilih fasilitas yang greening itu, menurut Iqbal yang gimana? Kan kita begini, mau mendirikan lokasi gudang misalkan. Katanya gini, pilihlah lokasi yang greening. Lokasi yang cari lahan yang benar-benar untuk dipakai buat
industri Pak, jadi nggak sembarangan lahan yang misalnya untuk lahan penghijauan, tapi dipakai buat industri, itu kan salah, namanya kayak bukan seharusnya tempat itu dijadikan tempat industri, malah jadi tempat industri. Iya. Bagus itu, Iqbal. Praktisnya adalah betul seperti kata Iqbal. Kita pilih suatu lokasi yang memang dari aspek kelayakan lingkungan itu tidak melanggar. Artinya misalkan di kawasan industri. Oke, kawasan industri, dan juga termasuk nanti kalau di kawasan industri termasuk ada water treatment-nya. Limbah-limbah itu di treatment. Nah, bagus. Itu salah satu contoh ya. Kemudian green inventory. Green inventory. Contoh, coba Retno ya. Kalau menurut Retno ya, Retno. Iya, Pak. Nah, green inventory management apa maksudnya? Bayangan Retno gimana supaya barang itu green inventory management? Mungkin penyimpanannya itu tidak memakan tempat yang banyak gitu, Pak. Oke, bagus. Terus yang lainnya? Terus juga mungkin diminimalisir, tidak ada penyimpanan. Jumlahnya atau kuantitinya dioptimalkan, begitu ya, tidak berlebih. Meminimalkan penggunaan palet plastik juga, Pak. Berarti packagingnya menggunakan minimal penggunaan plastik dan sebagainya. Tidak boros, artinya ya, tidak ada banyak barang-barang yang rusak. Kalau kita lihat tuh kan barang-barang kadang-kadang simpan di gudang banyak yang rusak itu ada yang pecah, ada yang expired dan sebagainya, itu termasuk mubazir. Nah, kalau mubazir itu tidak green, jadi kita meminimasi hal-hal yang kemubaziran itu, barang rusak, pecah, expired dan sebagainya dengan memanage jumlah barang dengan baik, gitu ya. Oke, itu upaya-upaya ya lakukan. Selecting greener transport mode. Oke, selecting greener transport mode. Jadi kita dalam hal ini apa? Kita memilih mode transportasi yang green, yang ramah lingkungan. Determine the by product type, time, demand, accessibility of the transportation tool, and the final budgets. Ini yang perlu ditetapkan. Jadi kita menentukannya berdasarkan apa? Tipe produk. Tipe-tipe produk yang berbeda-beda tentu sekali menangani transportasinya berbeda. Waktu, kemudian juga aksesibilitas terhadap peralatan transportasi, dan juga budget. Apa yang perlu kita perhatikan di sini? Attribute for the green transportation mode evaluation and selection. Kalau kita mau milih moda transportasi yang mewawasan lingkungan, artinya memperhatikan aspek green ini. Pertama, economic karakteristiknya. Ya, kan mau pilih nih kendaraan yang cocok seperti apa? Dari segi price-nya, hitung maintenance cost-nya juga, running cost atau operation cost itu ya, driving range. Jadi bagaimana range, capaian kejauhan, tingkat capaiannya ya, maksudnya ruang apa itu namanya perjalanannya sampai sejauh mana gitu ya. Traffic safety, loading capacity, information technology. Kemudian governmental policy, sekarang compliant with the energy-based government regulation, compliant with emission-based, dan sebagainya. Pollution emission, GHG. GHG emission itu apa? GHG. Siapa yang tahu GHG? GHG. Greenhouse gas emission rate, tingkat emisi greenhouse gas rumah kaca, itu pollution emission-nya. Noise pollution rate, solid water, kemudian energy resource-nya, fossil fuel usage rate, renewable energy use, energy saving, infrastructure, market availability of the mode,
recyclingnya, compliant with the WEEE. Ya, ini adalah suatu standar ya, standar terhadap lingkungan ini. Ini elektrik lah, kaitan dengan elektrik, energi yang waste-nya itu ya, recycling clause dan sebagainya. Maksudnya apa itu anak-anak? Kalau mau memilih truk, bis atau moda transportasi, perhatikan aspek ini. Jadi jangan cuma satu aspek aja. Economic, government, pollution, energy, infrastructure, and recycling. Ini minimal memilihnya. Itu baru kita mempertimbangkan aspek transportasi yang ramah lingkungan. Kriterianya ini. Ya, kita lanjutkan. Termasuk juga ini ada suatu tabel yang menunjukkan bahwa energy use and emission for typical transportation unit, different of transportation mode. Kalau kita lihat ini, energy use per kWh T kilometer. Siapa yang paling tinggi ini pakai energi, penggunaan energinya? Yaitu Boeing, pesawat terbang. Ya, pesawat terbang ya, Pak. Ya. Kemudian emisi yang paling besar. Moda transportasinya apa nih emisi yang paling besar? Lihat. Pesawat terbang 152 ya. CO2 yang paling besar pesawat terbang. Pesawat terbang. SOx yang paling besar pesawat terbang. NOx yang paling besar pesawat terbang. Kan? Nah, ini PM itu juga termasuk gas emisi ya. Emisi buangan. Kalau dari data yang ada di sini 0,09 berarti ya yang paling besar ya, yaitu container vessel. Pesawat terbang belum ada ukurannya. Jadi pesawat terbang itu anak-anak paling besar menimbulkan emisi. Paling besar menimbulkan emisi. Ya, emisi CO2, SOx, NOx, energi yang digunakan itu paling besar itu. Pesawat terbang ya. Oke. Kita lanjutkan. Logistic environmental issue and improvement. Apa isu-isu dalam logistic environmental? The first is road optimization. Sudah tahu lah, road optimization. Ya, kita mempelajarinya berbagai macam metode ya. Mungkin bisa sebutkan Indah, ada metode yang Indah ingat? Road optimization. Indah Zulfah. Iya, Pak. Coba sebutkan. Contoh. Optimal. Yang pernah dipelajari apa? Indani ya. Bukan Indah, mohon maaf Indani. Di mana ini posisinya Indani ini? Di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Ya. Ayo Indani contoh rute optimal. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat di sini selain Indani? Coba. VRP, Pak. VRP, ya bagus. Yang lainnya? Modi, Pak. Apa? Modi atau transportation ya. Oke. Ya. Transportation terus yang lainnya. Tipping stone bisa, Pak? Ya, bolehlah metodenya. Yang lainnya? Saving matrix, Pak. Nah, saving matrix. Oke. Itu contoh lagi TSP. Ya, traveling salesman problem. Shortest road, misalkan ya, rute terpendek. Oke. Kemudian pollutant, emission auditing in road optimization. Jadi dilakukan audit. Mitigation of congestion. Ini adalah terkait dengan kemacetan. Bagaimana bisa memitigasi kemacetan. Green logistic through the green third party logistic provider. Memilih
logistik provider ini yang juga green. Oke, kita lanjutkan. Distribution strategi and transportation. Strategi distribusi dan transportasi. Apa strateginya? Use alternative fuel. Seperti gunakan apa? Biodiesel, liquefied natural gas, electricity. Kemudian ini lihat nih, kalau pakai kontainer artinya apa? Shipment and consolidation and full vehicle loading. Ini kalau dapat dikonsolidasi sehingga satu kontainer ini isinya penuh. Full, jangan banyak kosong. Kemudian telematic system to minimize travel distance. Ini contohnya nih, bagaimana untuk mengoptimasi rute dari jalur yang cepat. Jalur cepat. Oke, contohnya ya. Kemudian intermodal transportation. Of course, we choose the efficient mode of transportation and low cost ya. Green inventory, ini contoh. The determinant of the lot of size tadi yang sudah disebutkan. Bagaimana kita meminimasi, mengoptimalkan jumlah dari persediaan kita saja, sehingga secara total cost dia akan menjadi murah. Inventory total cost-nya dalam 1 tahun ya. Ini metode-metodenya EOQ, EPQ, the integrated of environmental concern into the inventory management, green inventory management. The 3 different way have to adapt the integrated carbon emission into the inventory control policy. We have the 3 carbon emission are changed into the monetary cost. Carbon emission are seen as the second object of multi-criteria optimization approach. Carbon emission are regarded as the constant with the inventory optimization. Jadi aktivitas-aktivitas baik pergerakan material handling di dalam gudang kita, pergerakan orang itu kalau dapat diminimasi supaya dia juga meminimasi CO2. Green packaging ya, green packaging. Packaging include the packaging that is directly in contact with the product. The packaging help to storing, transferring, and delivery product itu masuk packaging ya. Tentu sekali penting sekali packaging untuk menjamin bahwa barang itu aman, selamat, mutunya juga terjamin. Ya, kemudian juga kuantitinya. Kalau tidak di packaging mungkin akan terjadi apa itu namanya, jatuh, hilang atau ada yang mengambil. The format of packaging has typically been disposable. At the later type of packaging like tray, bucket, container, can. Ini contoh-contoh dari packaging. The rapid development of e-commerce has caused the packaging system to cause a large amount of solid waste. Ini aktivitas e-commerce menyebabkan jumlah waste dari packaging itu melimpah. Ya, karena anak-anak kalau beli barang-barang e-commerce itu kan ada packaging-packagingnya itu banyak terjadi saatnya. Green packaging can incorporate the 3R principle: reduce, reuse, and recycle. Seperti contoh kemarin itu ada packaging yang bisa untuk hanger, ya kan? Kemudian the design of packaging system should consider all aspect environmental impact to the life cycle analysis. Oke. Bagian berikutnya adalah tentang warehouse. Warehouse ini contoh berbagai macam warehouse yang dikembangkan, misalkan separating dispatch intake area from the area of activity. Artinya juga secara penataan layout gudang itu dimungkinkan untuk kemudahan dari aliran material, aliran mesin atau peralatan transportasinya, material handling, dan aliran manusia juga. Ya. Kemudian termasuk juga adopting the time control thermostat ya. Artinya kalau ruangannya sampai suhu tertentu baru dinyalain AC-nya. Jadi tidak AC itu full. Termasuk juga membangun ruangan yang tinggi, ventilasi udaranya bagus, pencahayaannya bagus sehingga mengkonsumsi listrik yang sedikit. Ya, ini contohnya. Eco-friendly building design. Ini contoh eco-friendly design. Kemudian material handlingnya menggunakan listrik, ya. Kemudian water system minimize water
waste, use a green water system ini contohnya. Use for other alternative energy. Jadi bisa di atapnya menggunakan energi matahari. Jadi bisa combine listrik dengan panel surya. Green facility. Nah, ini contohnya green facility itu kaitkan dengan environmental health, ecosystem fertility, consumption product pattern. Anak-anak silakan kalau ada yang mau ditanyakan ini. Karena waktunya sudah terbatas ya. Ini contohnya juga green logistic practice DHL, Senke, Godis, UPS ini menggunakan berbagai macam konsep-konsep dari green logistik. Silakan anak-anak kalau ada yang mau didiskusikan. Iqbal mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan Iqbal, Sarwan, ada yang mau ditanyakan? Arfan, Retno, Mirla, Ferdinand, Gesti, ada yang mau didiskusikan? Aulia, silakan. Silvano, ada yang mau didiskusikan tentang green logistics, silakan. Di Indonesia udah ada belum sih Pak green logistik ini Pak perusahaannya? Coba dari maksud kita tadi itu green logistik itu kriteria-kriteria yang digunakan tadi itu, apakah di Indonesia sudah diterapkan atau tidak? Mulai dari sedikit sih Pak. Kalau saya lihat sih masih sedikit. Ada beberapa sih Pak kayaknya. Nah, coba kasih contoh. Artinya misalkan gudang yang memperhatikan aspek green, transportasi yang memperhatikan aspek green. Apakah ada nggak transportasi kita yang memperhatikan aspek green? Belum ada Pak, kayaknya kalau belum ada Pak, listrik belum ada, susah. Coba kita lihat itu kalau di bis saya sering lihat tuh ada Euro 4, Euro 5. Iya Pak. Itu bus tingkat biasanya Pak. Iya, Yang antar berarti kan ada kan? Berarti di Indonesia ada kan? Ada. Mungkin cuman nggak semuanya. Tapi iya, kan pertanyaannya tadi apakah di Indonesia ada diterapkan? Berarti ada. Terus truk-truk juga, apakah semua truk-truk itu asapnya tebal-tebal? Atau ada yang sudah minim asapnya? Ada Pak, ada yang sudah banyak Pak, bus-busnya. Sudah banyak kan? Yang reverse. Ya. Yang ada sayapnya wings itu udah pakai. Nah, wing sudah bagus-bagus itu. Yang ke sini ya. Ya kalau usia truk itu antara 5 tahun lah ya. Nah, itu berarti sudah menerapkan standar Euro yang tinggi. Atau standar dari Jepang, mobil Jepang itu juga yang terbaru sudah standarnya tinggi. Kalau anak-anak mungkin pernah ada yang internship ke perusahaan pergudangan. Ada nggak? Yang perusahaan pergudangan besar. Agility, DHL, misalkan. Bisma Agility. Bisma. Bagaimana komentarnya mengenai gudangnya? Ada nggak di gudang atau bagaimana? Tertata rapi, bersih Pak mungkin. Nah, itu sudah semua gudang seperti itu, Arpan. Termasuk itu kalau rapi, bersih salah satu. Terus desain gudangnya bagaimana? Desain gudangnya. Udah bagus Pak kemarin Pak. Bagaimana penggunaan energinya, misalkan apakah saving, artinya desain dari kepercayaan. Forkliftnya itu Pak, dia udah pakai gas Pak ya. Pakai gas, oke. Nah, terus kalau pengoptimasi si rackingnya tuh udah bagus juga Pak. Pencahayaannya juga dia ada genteng yang transparan Pak. Jadi pencahayaannya nggak selalu pakai listrik Pak. Wah, bagus. Genteng yang transparan, asalkan jangan gentengnya bocor aja. Nah itu Pak yang penting Pak, kayak rumahnya Arfan Pak. Arfan, genteng di rumah jangan bocor. Gentengnya bocor. Kena terus Pak saya Pak, kena bully terus. Kalau gentengnya bocor nggak gawat itu, bukan merusak barang gitu ya. Kalau genteng transparan bagus. Jadi pencahayaan masuk kan. Mengurangi penggunaan energi. Itu contoh-contoh. Jadi bagus tadi pertanyaannya. Apakah di Indonesia sudah diterapkan? Ya sudah mulai diterapkan. Ya sudah mulai diterapkan. Nah, yang lainnya mungkin silakan.
Arfan mau ada yang tanya ke siapa? Ke Bisma atau ke Sarwan gitu. Arfan silakan tanya. Ini Arfan di mana? Posisi sedang di Ini mana? Pak lagi di bengkel Pak biasa. Di bengkel ya. Oh, Iya Hidupnya Pak. jadi nomaden Pak, gentengnya bocor. Nyari sesuap nasi Pak. Iya. Sesuap nasi dan sekilo emas. Ya. Arfan, ayo Arfan. Pak kan ini Pak saya mau Tanya nanya. ke Sarwan Waktu ya, itu tuh tanyanya ke saya Sarwan. Arfan tanyanya ke Sarwan. Sarwan gitu. Yuk. Sarwan saya magang di PTDI waktu itu tuh. Tapi atap itu Pak, atap gudangnya tuh bocor Pak. Gitu. Kurang diperhatiin. Iya Pak. Barangnya apa? Barang di gudangnya? Barangnya kayak part kecil Pak, kayak baut yang kayak gitu-gitulah. Jadi karat ke barangnya Tidak bagus Pak. itu. Gimana Sarwan? Tanggapan Sarwan kalau atap gudang bocor? Atap gudang bocor menurut saya itu kurang bagus Pak, apalagi di gudang yang isinya part-part baut gitu Pak, besi Pak. Wah. Merusak. Ini mungkin sengaja dibocorin supaya spare part-nya rusak, kemudian biar bisa beli baru lagi gitu. Nah, mungkin. Gitu ya. Pengadaan. Tuh pengadaan ya Sarwan ya. Itu kok bocor kan diganti, harga genteng mah berapa sih? Murah ya. Iya Pak. Ini PTDI mana ini ya? Nanti cobalah kasih masukan Arfan. Iya, Pak. PTDI ini baik Pak. Tujuannya apa ini? Dia bilang tujuannya Arfan ini dalam rangka untuk mengganti spare part yang baru. Jadi spare part yang lama harus diarahkan. Iya Pak. Ya udah kalau gitu Pak tujuannya. Iya, oke. Anak-anak itu di bagian akhir. Kok saya stop ya? Di bagian akhir itu tadi ada tugas anak-anak ya. Ini cobain lagi. Pak. Tugasnya gini. Coba cari sebuah perusahaan yang mengimplementasikan konsep green transportation aja lah. Green transportation atau green inventory. Jadi kalau green inventory kan kaitan dengan mungkin di gudang gitu ya. Apakah dia sudah ada yang green inventory? Kalau green transportation ya perusahaan-perusahaan transportasi gitu ya. Oke. Enggak susah sih. Itu aja. Nah, Pak itu transportasinya bisa Pak? Ya, transportasi apa? Coba ada yang bertanya tadi apa? Bisa kayak transportasi muatan penumpang atau gimana Pak? Atau barang aja? Boleh. Yang utama barang. Boleh. Tapi kalau nggak ada barang, penumpang juga boleh. Ya. Yang utama memang barang. Kita memang arahnya ke logistik ke barang gitu. Tapi kalau nggak ada ya penumpang juga boleh. Transportasi itu misalkan kereta api juga bisa ya. Kereta api kan ada yang kereta api ya. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Pak, berarti tuh kita menjelaskan mengenai transportasinya Pak, bukan dari perusahaannya. Misalkan tadi kereta api kan Pak. Nah, kereta api kan itu ada perusahaannya gitu, atau kita menjelaskan itu atau gimana? Jadi maksudnya gini, perusahaan yang menanganinya kan dalam hal ini PT Kalok kereta api. Kalok kereta api. Ya, Sarwan tuh. PT Sarwan, Kalok. Kalok itu sudah menerapkan nggak aspek lingkungan? Begitu. Belum Pak. Belum ya. Oke, kalau gitu cari mungkin perusahaan transportasi yang lainnya kan ada banyak. Misalkan ada apa? Perusahaan transportasi yang lainnya, coba. Yang darat. Busway mungkin yang pakai gas bus itu. Pak, bus. Busway. Ya. Busway. Ya. Merek, nama perusahaannya Busway. Ya, perusahaan sepeda apa? Pak, sepeda. 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 Iya, sepeda yang sepeda. Selis. Ya. Sepeda listrik. Tapi tidak hanya apa itu namanya transportasi saja, bisa juga perusahaan pergudangan. Perusahaan pergudangan yang memanage inventory. Ya tadi misalkan DHL, Schenker, kemudian Agility, kemudian perusahaan-perusahaan yang gudang-gudang besar-besar lah. Ini bagaimana menerapkan inventory, green inventory. Artinya seperti tadi penataan ruangan yang bagus ini dan sebagainya itu adalah sudah berkaitan dengan inventory itu, green inventory. Ya.
Iya, Pak. Sip. Ya, Pak. Arya, Yap. Arya ini kopiahnya mana nggak dipakai? Arya. Bapak Ustadz. Lagi gak insaf. Iya, Habib Arya ini, Habib Arya kok nggak pakai Arya? Habib Arya? Belum mandi wajib, Pak. Ah, Aduh. Habib, Sensor dikit, Bos. Habib kok itu ya. Habib Biasanya kan sholat ini duha dulu kan Pak, biar rezeki lancar kan. Kan sholat duha itu kan melancarkan rezeki. Amin. Nah, hari ini kebetulan ya gitulah. Jadi belum mandi nih. Bocor. Habib mandi ya, oke. Harusnya mandi dulu Habib ya. Oke. Sip. Baik, anak-anak terima kasih semuanya ya. Thank you very much for all your participation. Ya, Pak. Ya. Nah, sampai ketemu lagi.